Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu Bank dan Manajemen Risiko. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Koyum Ayu Wulandari. Yang kedua ada Yunita Lindasari. Yang ketiga ada Diah Kartika Kusumaning Tias. Yang keempat ada Devan Mukhlasin. Baik, definisi manajemen risiko. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa atau event tertentu. Risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan atau anticipate, maupun yang tidak dapat diperkirakan atau unanticipate, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, bank harus mampu mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang sudah ada, termasuk risiko yang bersumber dari cabang-cabang dan anak perusahaan. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Terdapat 8 risiko yang harus dikelola bank antara lain. Yang pertama, risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko operasional, yang keempat risiko likuiditas, yang kelima risiko kepatuhan, yang keenam yakni risiko hukum, yang ketujuh risiko reputasi, dan yang kedelapan risiko strategik. Jenis risiko. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti pengkreditan atau penyediaan dana, aktivasi treasury dan investasi, pembiayaan perdagangan yang tercatat baik dalam banking book maupun trading book. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis risiko yang kedua ada risiko pasar, adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Jenis risiko yang ketiga, risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar atau market disruption. Yang kedua, ada risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan atau penyediaan dana, treasury atau investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Jenis risiko yang keempat, yaitu risiko operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya jenis resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau pelemahan aspek yuridis. Penyebab resiko hukum antara lain peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, dan pengikatan agunan tidak sempurna.
Selanjutnya, resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko ini timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Selanjutnya, untuk resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Selain itu, resiko strategis juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Slide selanjutnya yakni resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya tujuan penerapan manajemen risiko. Tujuan pokok dari penerapan manajemen risiko di bank adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan shareholder value. Dalam sebuah bank, aktivitas bisnis berada di garda depan, sedangkan manajemen risiko merupakan pertahanan lapis kedua dan internal control merupakan pertahanan lapis ketiga untuk menjaga agar risiko dapat dikendalikan dengan baik. Strategi bank juga dapat dilihat dari upaya mencapai keseimbangan antara satu, pertumbuhan bisnis dan pencapaian pangsa pasar, dua, meningkatkan efisiensi operasional perbankan, dan tiga, implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Dalam rangka mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Pengelolaan risiko penting agar bank tidak terperangkap pada berbagai bisnis yang secara teoritis atau secara historik dapat memberi keuntungan atau margin yang tinggi, namun risiko yang terkait juga tinggi. Di masa lampau, bank seringkali tidak menyadari bahwa keuntungan besar yang diperoleh memiliki risiko yang tinggi. Namun karena kondisi yang terjadi di pasar saat itu kondusif, maka risiko tersebut tidak menjadi kenyataan. Lalu selanjutnya proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri dari 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain: 1. Bersifat proaktif dan bukan reaktif. 2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional. 3. Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dan seluruh sumber informasi yang tersedia. 4. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko dan konsekuensinya. Yang kedua, pengukuran risiko. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Penerapan tersebut harus dapat mengukur yang pertama sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2. Kecenderungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. 3. Faktor risiko secara individual. 4. Exposure risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan risk correlation. Lalu yang terakhir, seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum, pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh Basel Committee atau pendekatan mode standar. Sedangkan pendekatan oleh para praktisi juga disebut oleh
juga dapat disebut metode alternatif. Penerapan metode alternatif ini memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratannya. Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan. Metode pengukuran risiko ini juga harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait, baik antara lain risk taking unit, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan direktur bidang terkait. Lalu yang ketiga, pemantauan risiko. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya harus ada. 1. Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. 2. Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank. 3. Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. 4. Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. Lalu ada yang keempat, pengendalian risiko. Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank secara antara lain dengan cara hedging dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritas aset, kredit derivatif, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Terima kasih. Lalu untuk daftar pustaka, kami ambil dari buku Memahami Audit Intern Bank edisi pertama, diterbitkan di Jakarta oleh PT Gramedia Pustaka Utama, diterbitkan tahun 2014, penulisnya Ikatan Bankir Indonesia. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke Firenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.